Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga masih dapat melaksanakan pembelajaran kita, dan semoga nanti berjalan dengan lancar. Sebagai ucapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Yang siap memimpin berdoa? Ya, siapa? Oh ya, silakan Hasrul dipimpin untuk berdoa. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Siapa yang maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional? Silakan. Oh, Hanifah, silakan Hanifah. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
semua? Hadir semua. Alhamdulillah bisa hadir semua ya, sehingga nanti dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar ya. Sekarang kita bersama-sama membaca keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan kita yakini, kemudian harus kita jalankan bersama-sama. Keyakinan kelas 1. Selalu bersikap sopan dan santun. 2. Selalu bersikap tanggung jawab. 3. Menghormati orang lain serta menjaga barang miliknya. 4. Selalu menjaga kebersihan. 5. Senantiasa bergotong royong. Nah, itu tadi adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, coba berdiri dulu, kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Ice breakingnya, aku suka hidup sehat bahagia ya. Bisa kita mulai? Bisa. Tepuk semangat. Aku suka hidup sehat bahagia. Aku suka hidup sehat bahagia. Aku suka hidup sehat. Aku suka hidup sehat. Aku suka hidup sehat bahagia. Mata pelajaran SPDB ya, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin di tema 1 kita sudah belajar tentang interval nada dan poster. Nah, untuk tema 2 ini kita belajar tentang pola lantai dalam tari ya. Kemarin ya, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah menyimak PPT dan diskusi kelompok tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pola lantai berbagai tarian daerah dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak PPT dan diskusi kelompok tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pola lantai berbagai tarian daerah dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan di buku tema dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pola lantai pada tari indang dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan di buku tema dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang dengan tepat ya. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melihat tarian daerah? Pernah. Kira-kira di mana? Di jalanan, ya jalanan. Udah lumping ya. Jalanan itu udah lumping. Kemudian dari kalian melihat udah lumping jalanan itu tadi, bagaimana posisi penarinya? Posisi penarinya bagaimana? Yang sering lihat udah lumping, posisi penarinya? Diagonal. Gimana? Diagonal. Kemudian PI itu tadi? Oh, lingkaran ya, membentuk suatu lingkaran ya.
Kemudian dari posisi itu tadi, kalian tahu manfaatnya nggak? Dari posisi kenapa kok penari itu harus berjejer, harus melingkar, itu untuk manfaatnya apa kira-kira? Agar tidak tabrakan. Ada lagi manfaatnya? Lebih rapi ya, agar tidak tabrakan, kemudian lebih rapi. Nah, nanti kita akan belajar tentang pola lantai ya, pola lantai dalam tarian daerah. Nanti kita akan belajar tentang manfaatnya juga dan mempraktekkan tari indang ya. Sebelum kita belajar, Ibu mengajak kalian semua untuk mindfulness. Apa kemarin mindfulness? Mindfulness mengontrol emosi ya. Mindfulness kemarin adalah kesadaran diri, kesadaran penuh ya. Kalau kesadaran diri kemarin kan KSE ya. Contohnya apa tadi yang sudah dilakukan kesadaran dirinya? Ice breaking. Ya, memimpin baca doa. Kalau ice breaking masuk apa kemarin? Kesadaran sosial. Terus apa lagi? Manajemen diri ya, manajemen diri ya. Sekarang kita mindfulness dulu ya, mindfulness dulu agar nanti ketika belajar itu dalam keadaan yang kesadaran penuh, sudah semangat belajar. Jadi hadir sepenuhnya di dalam kelas, bukan hanya raganya saja tetapi juga jiwanya ya. Semangat kita kembali lagi ya. Sudah siap? Duduk siap. Siap. Anak-anak, hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan kalian duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks. Letakkan kedua tangan kalian di atas paha kalian sambil rilekskan bahu kiri dan bahu kanan kalian, lengan atas kalian, pergelangan dan jari-jari tangan atas. Pejamkan mata kalian, rasakan secara sadar napas Anda masuk dan keluar. Rasakan udara segar yang Anda hirup masuk ke dalam hidung dan rasakan hangatnya udara yang keluar melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Ambil nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ambil nafas kembali dan hembuskan melalui mulut. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati apa yang sedang Anda rasakan pada tubuh kalian. Amati perubahan yang terjadi pada tubuh kalian. Dada kalian yang membusung ketika kalian menarik nafas dan perut kalian mengempis ketika kalian membuang nafas. Amati segala kejadian negatif maupun positif, baik berasal dari diri Anda sendiri maupun orang lain. Tenangkan pikiran Anda, berikan waktu pada diri Anda untuk menerima apa yang telah terjadi. Sekarang buka mata Anda perlahan. Jika Anda merasa sudah siap, Anda sudah merasa lebih tenang, pikiran kalian lebih jernih dan sikap kalian lebih positif, senyumlah pada diri kalian sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan bahagia. Sekarang bagaimana perasaannya setelah mindfulness? Lebih rileks, senang.
lega, lega ya. Jadi sudah lega, sudah rileks, sudah loh. Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sekarang alat tulisnya dikeluarkan. Kita belajar pola lantai di tema 2. Buku tema dan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Ya. Sudah siap? Sudah siap untuk belajar? Ya. Ya, alat tulisnya sudah siap semua. Nah, kita akan belajar pola lantai tari daerah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, sebelum kalian belajar, itu akan membagi rangkuman untuk anak-anak. Untuk hari ini kita belajar pola lantai. Nah, untuk materinya ya, itu sudah Ibu bagi rangkuman. Kemudian nanti Ibu menjelaskan dengan PPT ya. Ketika nanti PPT-nya Ibu tampilkan, Ibu menjelaskan, tolong disimak dengan baik-baik ya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita yang nomor 3, menghormati orang lain. Berarti kesepakatan kita ketika ada yang berbicara di depan, berarti bagaimana sikapnya? Ya, diam dan mendengarkan ya, jangan ngobrol sendiri. Jadi didengarkan. Kemudian Ibu juga sudah menyiapkan poster ya yang sudah ditempel. Bisa nanti kalian berdiri, kalian lihat tentang pola lantai ya, jenis-jenis pola lantai sudah Ibu siapkan, posternya sudah Ibu tempel di dinding ya, di kanan, kiri dan belakang. Duduk siap. Siap. Nah, kita mulai ya. Menari merupakan kegiatan yang menyehatkan karena menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai agar gerak yang diperagakan itu lebih indah ya, lebih indah. Tarian yang ditampilkan oleh sekelompok penari, membutuhkan pola lantai. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan gerak ya. Jadi penari itu bisa mengetahui perpindahan geraknya. Jadi tidak bertabrakan. Supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Tarian yang menggunakan pola lantai menjadi lebih indah. Jadi benar sekali ya yang disampaikan lain tadi, bahwa dengan pola lantai, dengan mengetahui posisi penari itu agar tidak bertabrakan. Pola lantai, nah, pola lantai dalam tari daerah itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, pola lantai lurus, pola lantai diagonal, pola lantai garis melengkung. Pola lantai lurus itu ada vertikal dan horizontal. Kemudian pola lantai diagonal itu menyilang. Pola lantai garis melengkung adalah melingkar ya, melingkar. Di sini ada macam-macam pola lantai. Dalam tarian, nah di sini dalam tarian itu membutuhkan pola lantai agar antar penari tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Pola lantai menciptakan kekompakan antar penari. Jadi kalau kita itu menari, itu kita harus belajar pola lantainya ya, agar tidak bertabrakan dan bersinggungan. Selain itu bisa menjaga kekompakan ya, menjaga kekompakan. Kalau narinya, ketika kalian itu menari, tariannya itu bisa kompak, bagaimana hasilnya? Indah, dilihatnya enak ya, dilihatnya enak. Kemudian, nah di sini nanti macam pola lantai tadi ada 3 ya, pola lantai ada 3, pola lantai lurus,
diagonal dan melingkar ya. Untuk pola lantai lurus di sini ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu artinya ke kanan dan ke kiri, berbaris ke kanan dan ke kiri. Contohnya adalah tari saman, tari indang ya. Itu adalah pola lantainya horizontal. Kemudian kalau yang vertikal itu adalah lurus ke itu depan ke belakang ya, depan ke belakang. Itu adalah contohnya tari perang dari NTT. Sekarang pola lantai diagonal ya. Di sini menyilang. Kalau diagonal itu menyilang ya, bisa juga zigzag membentuk huruf Z ya. Di sini pola lantai diagonal itu menyilang. Contohnya tari sekapur sirih dari Jambi, ada tari pendek dari Bali. Kemudian kalau dalam poster tari apa itu yang di atas? Ibu tidak kelihatan. Tari gending Sriwijaya dan tari bawahnya tari kipas mandiri ya. Tari kipas mandiri itu juga menggunakan pola lantai diagonal. Apa artinya diagonal tadi? Menyilang. Berarti pola lantainya menyilang. Kalau horizontal ya lurus dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau vertikal lurus dari depan ke belakang ya itu. Kemudian yang keempat pola lantai melengkung, berarti membentuk sebuah lingkaran ya, membentuk sebuah lingkaran. Bisa gini ya, membentuk sebuah lingkaran. Di sini adalah tari legong Bali, tari kecak Bali dari Bali ya. Jadi membuat lingkaran ya. Ini seumpama penarinya itu membentuk sebuah lingkaran ya. Pola lantai melingkar yang melengkung. Nah, sekarang kita ingat lagi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Pola lantai tadi jenisnya ada berapa? Jenisnya ada 3. Yang pertama lurus, kemudian diagonal, melingkar. Lurus dibagi lagi menjadi 2. Apa? Horizontal dan vertikal. Horizontal artinya apa? Pola lantai horizontal ya, lurus dari kanan ke kiri. Kemudian kalau vertikal lurus dari depan ke belakang. Untuk pola lantai diagonal menyilang ya, menyilang. Kemudian untuk pola lantai melingkar membentuk sebuah lingkaran ya, membentuk sebuah lingkaran. Pernahkah kamu melihat pertunjukan tari daerah? Nah, para penari terlihat kompak melakukan gerakan-gerakan dalam tarian ya. Kompak atau tidak? Kalau tadi contohnya kuda lumping tadi, yang pernah melihat kuda lumping, kalau kamu amati, kamu lihat itu kompak atau tidak menarinya? Kompak ya. Jadi perlu latihan ya, konsisten latihan dan diatur dengan pola lantai ya, diatur dengan pola lantai. Pada saat menari, penari itu kadang bergerak dari kiri ke kanan, kadang maju, kadang juga mundur, atau bergerak membentuk lingkaran ya. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Jadi apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah
garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Jadi sebuah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai, ya, disebut dengan pola lantai. Sekarang tiga saatnya. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang pola lantai. Ada pertanyaan? Tidak. Karena materi tadi ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya? Sudah? Sudah paham? Aku sudah paham? Sudah paham. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nanti silakan berdiskusi kelompok, bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD ya. Kemarin sudah Ibu ingatkan untuk membawa, Ibu sampaikan membawa gunting dan lilin ya. Sudah dibawa? Sudah. Sekarang berhitung dulu. Ini banyak yang tidak masuk ya, berarti tinggal 20. Kita buat 4 kelompok saja. Kita buat 4 kelompok. Jadi nanti berhitung 1, 2, 3, 4 ya. Dari Nades 1, 2, 4. Ayo Raffi 1, Amar 4. 1, 2, 3, 4. Itu Arumi. Ini 3 terus 4. 2, 3, 4. Intan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, duduk siap. Siap. Nah, Ibu akan membagi LKPD untuk dikerjakan bersama kelompoknya ya, diskusi kelompok. Nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Nah, sekarang disimak LKPD-nya. Agar lebih semangat nanti dalam diskusi ya. Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar agar lebih semangat. Tepuk bujok ya. Tepuk bujok. Bujok, bujok asik, bujok asik, bujok. Nanti biar bujok ya, kerjaannya itu good, baik ya, bagus ya. Nah, sekarang disimak untuk LKPD-nya, gambar kerja kelompoknya. Yang pertama nama kelompok, di situ nanti ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian kelas berapa ditulis. Mapelnya seni budaya dan prakarya SPDB. Kemudian tujuan pembelajarannya dalam LKPD itu melalui pengamatan dan diskusi kelompok tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pola lantai berbagai tarian daerah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi kelompok tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pola lantai berbagai tarian daerah dengan benar. Ya. Kemudian tugasnya dalam LKPD melengkapi peta konsep tentang pola lantai tari daerah ya. Kerjakan kemudian diskusikan bersama kelompok kalian. Sikapnya bagaimana ketika diskusi? Kerjasama, kemudian menghormati pendapat. Berarti sesuai dengan KSE yang mana? Kemarin KSE, yang KSE keterampilan berelasi. Jadi nanti keterampilan berelasi, manajemen diri, ya, kesadaran sosial itu harus diterapkan dalam diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi nanti maju di depan kelas bersama kelompoknya, ada yang jadi
moderator, ada yang menyampaikan materi, ya, ada yang menyampaikan materi. Ya. Kemudian di sini di lembar berikutnya kalian amati gambar-gambar tari daerah. Nanti silakan digunting, kemudian ditempelkan dalam peta konsep ini ya. Baru nanti ditulis pola lantainya vertikal atau horizontal, kemudian diberi pengertiannya tadi ya, dibaca rangkumannya, kemudian buku tema itu juga ada materinya, dibuka buku temanya ya. Tapi sebelum mengerjakan LKPD ya, kita melakukan gerakan agar mudah mengingat untuk pola lantai ya, jenis-jenis pola lantai. Sekarang kalian lihat ya, Ibu akan memperagakan suatu gerakan untuk pola lantai agar mudah mengingat ya. Kalau tangannya seperti ini berarti vertikal, horizontal. Kemudian kalau ini vertikal, diagonal. Kemudian vertikal ya. Ini berarti horizontal. Ya, diikuti tangannya digerakkan. Bisa berdiri sih. Nah, agak itu jaraknya, jaraknya. Boleh maju nggak apa-apa, biar tidak bersentuhan. Iya nggak apa-apa, normal ya. Nah, kita praktekkan horizontal, vertikal, diagonal, melingkar, vertikal, horizontal, diagonal, melingkar, diagonal, horizontal, vertikal, melingkar. Nah, sekarang Ibu yang praktek, kalian yang menyebutkan pola lantainya ya. Ibu yang bergerak, melakukan gerakannya, kalian menyebutkan pola lantainya ya. Boleh ditanyakan dengan rese dulu, Bu, izin bertanya, itu ya. Nah, yang didiskusikan dengan kelompoknya, didiskusikan, ya, Noval dibuka bukunya, rangkumannya dibuka. Jadi ada yang gunting, nanti ada yang gunting, ada yang nempel, kerjasama. Kemudian ditulis jenis pola lantainya. Ya. Sekarang siapa dulu yang ingin presentasi? Oh ya, kelompok 2. Nanti dilanjut dengan kelompok 3, kelompok 4 ya, kelompok 1 terakhir. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disajikan oleh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis pola lantai. Jadi teman-teman, pola lantai itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal hampir sama dengan pola lantai vertikal. Hanya saja bentuk barisan dibentuk dari kanan ke kiri
Yang selanjutnya, pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola lantai garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Seperti itu. Yang selanjutnya, pola lantai diagonal. Pola lantai yang berbentuk menyilang atau zigzag. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu pola lantai lingkar. Pola lantai yang berbentuk lingkaran atau melengkung. Nah, seperti itu. Untuk pola lantai horizontal, kita bisa melihat pada tari Tambun dan Rungai Kalimantan Tengah. Di situ ada gambarnya. Lalu pola lantai vertikal bisa dilihat dari tari Sewu Jati Aceh. Selanjutnya, pola lantai diagonal bisa dilihat tari Andun dari Bengkulu. Yang terakhir ada pola lantai lingkaran. Di situ gambarnya ada tari Tanduk dari Riau. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepukan juga. Diagonal. Diagonal adalah garis menyilang membentuk garis menurut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai vertikal. Perhatikan dengan perhatikan. Sana. Nah. Pola lantai horizontal. Pola lantai melingkar. Jadi ada berapa tadi jenis pola lantai? 4. Yang pertama, yang pertama vertikal. Kemudian Nah, jadi sudah paham semua ya. Tadi sudah dikerjakan dan contoh-contohnya tadi sudah kalian identifikasi. Tari Andun dari Bengkulu menggunakan apa? Tari Andun dari Bengkulu pola lantai diagonal. Kemudian tari Sedati Aceh vertikal. Tari Tanda Riau melingkar, berarti lingkaran ya. Tari Tambun Kalimantan Tengah ya horizontal. Nah ya, sekarang kita lanjutkan. Kalian kan sudah mengidentifikasi dan juga sudah dapat menyebutkan jenis-jenis pola lantai dalam tarian daerah ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian amati gambarnya yang ada di slide. Gambar tari apa? Tari Indang ya, tari Indang. Gambar tari Indang. Dari mana asalnya tari Indang? Dari Sumatera Barat ya. Berasal dari tari Indang, berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Indang berasal dari kata indang, disebut juga berdinding ya. Pola lantai tari Indang. Pola lantainya apa tari Indang? Horizontal. Berarti lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya ya. Di sini pola lantainya ya. Pola lantainya. Nah, sekarang kursinya agak dihapuskan ke sana ya. Kita akan belajar gerakan tari Indang yang ada di buku tema halaman 87 sampai 90. Nah, sekarang disusun. Kalian amati, dan mengikuti gerakan yang
Ya, ikuti gerakan yang pertama. Kiri menunjuk di tangan kanan. Kemudian nanti tangan kanan pulang dan menunjuk di tangan kiri. Kita lakukan secara bergantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, coba sekarang dipraktekkan dulu untuk tarian pertama tadi, gerakan yang pertama. Tangan kiri menumpuk di tangan kanan, ya. Nanti secara bergantian dihitung 1, 2, 3, kemudian 4-nya. Ya, tangan kanan diayunkan ya ke tangan kiri, ya. Bisa dimulai sambil berhitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita mulai. Tangan kirinya di atas dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kalian amati tangan kiri ya, tangan kiri menumpuk di tangan kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tangan kirinya yang membentuk sudut siku-siku ya. Tangan kanannya menumpuk di tangan kiri. Itu untuk yang ayunan yang keempat. Jadi kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4-nya gini kan. 1, 2, 3 nyeret ini yang kiri. Nah, 4-nya yang kiri ya, yang kiri. Dan kita lanjutkan untuk gerakan yang kedua. Tangan kanan depan. Ya, tangan depan. Untuk tangan kiri belakang, untuk lantai bagian belakang. Lakukan secara bergantian. Kemudian selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah bagian siku, yaitu tangan kanan, tangan kiri menunjuk kanan. 1, 2, 3, 4 dan siku-siku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Untuk gerakan yang selanjutnya yaitu tangan kiri. Ya, untuk yang ketiga tangan kiri yang di depan. Kemudian kebalikannya.
Indang gerakan yang untuk lagu yang syair yang kedua yang berikutnya ya. Tadi hanya dua syair yang laki dan perempuan. Nah, ada pertanyaan untuk hari ini? Sudah ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah ya. Kalau sudah paham, bagaimana perasaannya tuh hari ini? Senang. Coba perasaannya pembelajaran untuk hari ini silakan digambarkan emojinya ya, nanti kita ditempel di papan refleksi perasaan. Ya, digambar emojinya. Boleh gambar emoji, boleh panggil, nanti tidak kelihatan. Ya, silakan yang sudah ya, langsung ditempel. Asrul, perasaannya hari ini, pembelajaran hari ini. Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Senang. Kenapa kok senang? Oh, mengetahui pola lantai. Terus apa lagi? Oh, mempraktekkan tari indang. Apa Hanifah? Dapat berdiskusi ya. Jadi tadi kita sudah belajar, sudah diskusi, sudah presentasi ya. Jadi kalau kita itu ketika diskusi kelompok itu saling bekerja sama, maka bagaimana pekerjaannya? Cepat selesai. Kemudian good job. Sekarang berdiri tepuk good job sekali lagi. Ayo Jamil, berdiri Jamil. Berdiri siap. Siap. Tepuk Rapli. Ya, berdiri dulu. Tepuk good job. Good job. Good job asik. Good job. Good job asik. Good job. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempraktekkan kembali tari indang yang bagian kedua. Kalau ini tadi kan bagian pertama. Nanti kita akan mempraktekkan tari indang bagian kedua. Nanti kalau sudah kita praktekkan bagian pertama dan kedua, nanti bersama kelompoknya, ibu bagi kelompok, kalian tampil ya, tampil untuk mempraktikkan tari indang ya. Sebelum kita tutup, sebelum ibu tutup untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam laci sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Ya, nanti yang masih ada sampah di atas meja dibuang ke tempat sampah ya. Rangkumannya siapa itu Pak? Dibawa aja. Nanti mengumpulkannya nanti ya. Dan dulu dan nanti dan duduk yang rapi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Kita berdoa dulu sebelum sholat zuhur berjamaah ya. Siapa tadi pagi yang mengangkat tangan? Rehan ya, berarti yang tadi pagi memulai Hasrul, yang mengakhiri Rehan. Silakan Rehan dipimpin untuk berdoa. Bismillah.
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa di rumah untuk belajar mengerjakan PR, tugas-tugas dikerjakan di rumah, materi yang sudah disampaikan dipelajari kembali karena besok kita hari Senin sudah melaksanakan ulangan mid semester. Demikianlah tadi pembahasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada kesalahan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nur Hasanah, guru kelas 1B. Alhamdulillah BESI sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran tersebut sudah berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi tem. Dan untuk kesiapan belajar siswa, Bu Hesti sudah melaksanakan pre-test. Dan semoga untuk kedepannya Bu Hesti dapat konsisten dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya dari kelas 6 SDN 15 Indonesia Timur. Saya sangat senang karena hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan. Saya dapat berdiskusi tentang ke depan dan menambah kepercayaan diri saya. Semoga Ibu Hesti ke depannya lebih baik